Halo semua, perkenalkan aku Eka Stanitias dengan NIM 14.030.1211.390. Aku dari kelas 13. Di sini aku sebagai ketua. Perkenalkan, saya Dewi Fitri dengan NIM 14030.1211.0009. Saya di sini sebagai anggota yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Terima kasih. Perkenalkan, saya di sini dengan NIM 140.1211.390 dari kelas 13. Sebagai anggota bertanggung jawab dalam bidang keuangan. Perkenalkan, saya Meida Sarjana Malia dengan NIM 14030.12120019 dari kelas 13, dan di sini saya sebagai anggota yang bertanggung jawab pada bagian sumber daya manusia. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Suparani dengan NIM 14.030.1111.3012. Saya dari kelas 13 dan di sini saya sebagai anggota yang bertanggung jawab atas strategi pemasaran. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas 13 berkesempatan untuk mewawancarai Bengokraft selaku perusahaan startup yang bergerak di bidang manufaktur. Bengokraft sendiri merupakan usaha kerajinan yang didirikan oleh Firman Setiaji pada Januari 2019 yang terletak di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Penamaan Bengokraft diambil dari kata bengok dan craft, yang mana kata bengok berasal dari nama lokal eceng gondok di daerah Desa Kesongo. Kerajinan yang diproduksi oleh Bengokraft merupakan olah tangan masyarakat sekitar Desa Kesongo dengan memanfaatkan eceng gondok menjadi berbagai jenis kerajinan, diantaranya tas, jaket, sling bag, vas bunga, gelang, basket, dan buku. Ide usaha ini sendiri berawal dari hasil pengamatan Firman selaku owner terhadap kedekatan lokasi tempat tinggal dengan rawapening, yang berdasarkan pengamatannya selama ini eceng gondok hanya dimanfaatkan masyarakat sekitar dengan cara menjual secara mentah sehingga nilai jualnya menjadi sangatlah murah. Oleh karena itu, Firman bermaksud untuk memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berupa eceng gondok agar perekonomian masyarakat sekitar Desa Kesongo mengalami peningkatan. Setelah melalui berbagai usaha dalam mengembangkan bisnisnya, pada tahun 2021, Bengokraft yang dulunya hanya UMKM kini telah menjadi salah satu top 20 startup di Jawa Tengah lewat kompetisi digital yang dilakukan oleh Hetero for Startup. Melalui kompetisi tersebut yang diadakan pada 24 Maret 2021, Hetero for Startup mendapatkan Bengokraft sebagai salah satu startup yang memiliki pengaruh besar dalam pengurangan pencemaran lingkungan di Jawa Tengah. Ya, sedih banget ternyata kali ini kita tidak bisa wawancara dengan Masnya karena Masnya berhalangan tadi, dan kebetulan ini sedang di Semarang juga mengadakan pameran. Jadi kita harus sambut jadwal lagi buat wawancara dengan Masnya. Jadi guys, ini hari kedua kita setelah kemarin kita ke workshopnya. Sekarang kita mau ke pamerannya dan nemuin pemilik dari startup ini. Ayo! Setelah berhalangan untuk menjumpai Firman Setiaji atau owner Bengokraft secara langsung pada hari pertama kami mendatangi outlet bisnisnya di Desa Kesongo, akhirnya di keesokan harinya kami berkesempatan untuk berkunjung ke Novotel Hotel yang tengah menampilkan pameran produk dari UMKM dan startup wilayah Semarang lainnya, termasuk diantaranya adalah produk dari Bengokraft. Dari pertemuan kami dengan owner Bengokraft tempo hari, kami berhasil mengulik dan mendapatkan info lengkap terkait dengan profil, aspek hukum, aspek operasional, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, dan aspek pemasaran dari perusahaan rintisan Bengokraft melalui sebuah sesi wawancara.
Pada aspek hukum, diketemukan fakta bahwa Bengokraft merupakan perusahaan rintisan dengan bentuk usaha perseroan perseorangan. Sebagai perusahaan dengan badan hukum perseroan perseorangan, Bengokraft memiliki penguasaan penuh terhadap laba yang diperoleh, pajak yang dibayarkan rendah, dan memiliki penanganan aspek hukum yang minimal. Di sisi lain, badan hukum ini memiliki keterbatasan dalam kemampuan manajerial dan keuangan. Untuk melindungi kepentingan usaha dan legalitasnya, Bengokraft memiliki beberapa dokumen hukum usaha yang diantaranya adalah Tanda Daftar Perusahaan atau TDP, Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP, Izin Usaha, Izin Tempat atau Domisili, Izin Gangguan atau HO, dan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Bengokraft menjalankan kepatuhan hukum dengan baik yang dapat membantu Bengokraft terhindar dari risiko hukum dan membangun dasar yang kuat untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya pada aspek keuangan sendiri, Bengokraft sebagai sebuah perusahaan dengan badan hukum perseroan perseorangan memiliki modal awal sebesar 10 juta rupiah yang berasal dari milik pribadi pemilik. Modal tersebut telah digunakan untuk membeli bahan baku yaitu eceng gondok dan alat pembuatan produk sebagai aset tetap perusahaan yaitu benang, jarum, gunting, aplikasi editing, mesin jahit, pemotong putar aneka tool, cat warna, roll bending, dan mesin pembersih jet cleaning. Intinya, modal tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat terus berputar menjadi output yang menghasilkan. Pada awal merintis bisnis, baik dari founder dan co-founder tidak memiliki pemahaman yang dalam mengenai pencatatan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Maka dari itu, pencatatan dilakukan dengan laporan keuangan sederhana yang hanya menggunakan atas pendapatan dan pengeluaran. Semua pengeluaran yang terjadi diperoleh dari omset yang telah didapatkan sehingga cukup sulit untuk menentukan keuntungan atau kerugian perusahaan secara tepat. Pencatatan tersebut memungkinkan pemilik bisnis kurang mampu melihat kinerja keuangan perusahaan dengan baik sehingga menimbulkan tindakan pengambilan keputusan yang kurang profesional. Adapun untuk penetapan harga jual produk dari Bengokraft itu sendiri, hingga kini pemilik masih terus memantau kondisi pasar dengan melihat harga jual dari kompetitor. Meski perusahaan tidak memiliki tenaga ahli di bidang keuangan, pemilik telah mengetahui dasar keuangan dan melakukan strategi keuangan untuk meminimalisir kemungkinan kerugian di masa yang akan datang dengan salah satu contohnya yaitu investasi jangka panjang pada aset jual. Pada aspek operasional, Bengokraft telah memiliki kesiapan yang cukup matang untuk menjalankan produksi kerajinan eceng gondok. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perencanaan kegiatan praoperasional seperti penentuan lokasi dan layout, proses produksi yang jelas mulai dari bahan baku dan teknologi, hingga sistem dalam pengelolaan produk. Penentuan lokasi sebagai sebuah rancangan praoperasional yang dilakukan oleh Bengokraft didasari atas beberapa faktor yaitu ketersediaan bahan baku, tenaga kerja di sekitar lokasi, dan dukungan dari masyarakat lokal. Bengokraft saat ini memiliki satu kantor pusat yang terletak di Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan 5 lokasi operasi yang juga tersebar di beberapa desa pada kabupaten dan kecamatan yang sama, yaitu Desa Kesango, Cikal, Kelurahan, Tuntang, dan Banyubiru. Dalam proses produksinya terdapat tahapan-tahapan mengolah eceng gondok menjadi barang kerajinan yaitu yang pertama adalah pengambilan eceng gondok, dilanjut dengan penjemuran eceng gondok dan pemilahan pada eceng gondok yang sudah kering. Selanjutnya ditentukan pola dan desain yang akan dibuat menggunakan aplikasi CorelDRAW dan Adobe, yang kemudian akan dilanjutkan dengan penganyaman dan penjahitan eceng gondok, serta finishing dan quality control terhadap produk kerajinan yang dihasilkan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada aspek sumber daya manusia, dapat diketahui bahwa Bengokraft memiliki struktur organisasi startup yang jelas dan disusun secara sederhana agar dapat memudahkan pegawai untuk memahami. Yang mana struktur organisasi dari Bengokraft itu sendiri yaitu tersusun dari Firman Setiaji sebagai founder dan product management dengan membawahi divisi artisan team dan tailor team. Lalu pada hierarki yang sama, Astaria Eka Santi sebagai Business Development dan Marketing Management membawahi Marketing Team dan Design Team. Pengelolaan sumber daya manusia di dalam Bengokraft diawali dengan proses perekrutan, yang mana dalam keberjalanannya Bengokraft hanya melakukan perekrutan pada karyawan temporer dengan sistem borongan.
Dan dari situ, sistem kompensasi yang diberikan oleh Bengokraft adalah dengan konsep borongan pula, yang mana upah karyawan dihitung berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan standar upah di tiap-tiap jenis kerajinannya. Namun, Bengokraft juga memiliki pegawai tetap yang sudah bersama dengan mereka sejak awal pendirian perusahaan dengan jumlah pegawai sebanyak 15 orang. Lalu, pada akhir wawancara, kami membahas tentang aspek pemasaran yang merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah bisnis untuk mencapai kesuksesan dan pengembangannya dalam pasar. Berlatar belakangkan dengan isu tentang Sustainable Development Goals dan isu lingkungan, Firman Setiaji selaku owner Bengokraft membuat tagline perusahaan yaitu Turn Waste to Save the Planet, sehingga konsumen atau calon konsumen dapat lebih mudah mengenal produk dari Bengokraft berdasarkan tagline tersebut. Adapun dari hasil wawancara ditemui bahwa orientasi dan target pasar Craft adalah wanita usia 20-50 tahun yang memiliki minat pada barang unik dan simpel dengan minimal pendapatan per bulan sebesar 2 juta rupiah. Dan biasanya membeli produk kerajinan Bengokraft ini yaitu masyarakat pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi karena jika dipasarkan pada daerah Salatiga maupun Semarang, produk tersebut kurang mendapatkan perhatian dan dianggap tidak menarik karena bahannya yang terbuat dari eceng gondok. Dalam mempromosikan produk, Bengokraft menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Telegram, dan Instagram. Selain itu, pendistribusian Bengokraft dilakukan melalui saluran distribusi berupa toko fisik, e-commerce, agen, dan distributor. Selanjutnya pada strategi penetapan harga, Bengokraft menjual harga produknya dengan kisaran harga Rp100.000 sampai Rp200.000 tergantung tingkat kesulitan dari produk yang dibuat atau yang di-custom, karena biasanya pula Bengokraft menerima permintaan barang custom dari pelanggan selama barang yang di-request tersebut mampu untuk dibuat dengan peralatan yang dimiliki. Dengan membangun kesadaran merek yang kuat, mencapai target pasar yang tepat, dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif, Bengokraft dapat mendorong konferensi pelanggan dan meningkatkan penjualan produk kerajinan yang dipasarkan sesuai dengan harapan perusahaan. Jadi kita udah selesai wawancara sama Bengokraft. Buat kalian yang penasaran seputar Bengokraft itu ada apa aja sih, bisa langsung cek IG-nya aja ya, karena di situ banyak banget barang-barang yang pastinya bagus dan berkualitas. Oke, jangan lupa mampir. Dadah.